seperti ini dan jarang ada orang yang membahasnya. Yanti yang bahaskan. Dan lamun terbahas idgham ikhfa selaku belum tahu ya darah kedena. Kecuali kita bahas makharijul huruf mungkin. Ya, baik. Oh, gue wah. Oh ya, habis dah. Nah, itu untuk ilmu langkah banyak sebenarnya, tapi cukuplah sampai situ. Ya, enggak nambah. Karena kalau terlalu banyak nanti diketampung. Pelan selaku. Di luar kepala. Ya, jerak yang jatah pelatihan tahun nara babak kedua. Di luar kepala. Baik, nah itulah asatidz semua. Ini masih tentang ilmu yang langkahnya doang sebenarnya. Belum kita bahas tentang tahsinul qiraahnya, tentang tajwidnya, tentang makharijul hurufnya. Tapi kalau kayaknya kita cukupkan nih. Nanti kita dianu aja. Kita diskusi sudah 14. Waktu tiap sebenarnya sampai jam berapa? 15. Sudah mau jam 13 nih. Yang cukupkan nggih? Nah, setelah ini kita diskusi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang mohon maaf ibu-ibu nggih, ustazah, yang ngomongnya memang jama-jama yang kasar manusianya. Kasar bahasanya lagu lembut dengan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah materinya kalau belum udah tulis, belum sampaikan di seminar, member atau di seminar bengak doang dengan Kirim file WA. gila. Mau tulis lagu. Boleh menyembunyikan ilmu. Kalau udah jangan kasih tahu semua. Ada dikirim sebagai penguat. Kirimkan filenya. Terima kasih ya. Jadi untuk materi kita cukupkan, tapi bisa dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Ustaz kaitannya dengan baik dari materi pertama tadi sampai akhir ya, tergantung antum semua yang mana kira-kira ditanyakan ya kaitannya dengan ilmu Al-Quran. Nanti beliau yang jawab semua karena hanya beliau yang tersisa, yang lainnya sudah pulang. Kabur semua. Ya, silakan. Ya, dari sebut nama dan dari PP gimana supaya kenal. Tidak ada yang mana? Ada bisa. Bisa tak? Keren padahal ini ulang men. Udah iya tekan ini. Apa bis? Boleh suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya jelas. Soalnya ada live. Cek. Ulang men. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Restu Yahya dari Kopang, Lombok Tengah. Perjalanan jauh. Tadi pas berangkat dari Lombok Tengah ke sini, Tiang banyak melihat nama Tiang ditulis. Minta doa restu katanya. Maka sepanjang jalan Tiang berdoa. Makanya tadi sepanjang jalan Tiang berdoa karena banyak yang minta doa. Tapi sudah ada yang dapat restu kan? Nggih. Pertanyaan Tiang kaitannya dengan metode dan manajemen ini, Ustaz Ampura. Tiang tertarik sama metode Iqra ini. Misalkan nanti kita mau pakai metode Iqra,
di mana kita bisa dapatkan jilid tersebut, kemudian di mana kita mendapatkan pelatihan lanjutan. Soalnya kalau sekedar materi yang tadi masih belum cukup menurut panitia. Karena di tempat Tiang sana udah ada metode pembelajaran Al-Quran, ada namanya qiraati, ada juga metode ummi. Kalau hanya sekedar seperti ini, dek semen wahai buka metode ikra nikah. Misalkan kita mau buka metode ikra di sana sesuai manajemen dan metode yang tadi itu, di mana kita dapatkan jilid, apakah bisa dibeli secara bebas? Kalau di sana kita harus bersertifikat, apakah metode ikra juga seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat buku nanti. Ya, karena namanya restu dan sudah dapat buku. Pertanyaannya pertanyaan anak TKA. Lanjut. Baik, jadi saya jawab kulitnya saja, isinya nanti Ustaz Eka. Jadi sekian dari metode-metode yang ada itu di LPPTK BKPRMI memang tidak menggunakan satu metode. Salah satunya ilmu langkah tadi itu memang tidak diajarkan atau tidak ditemukan kecuali dari di Bama untuk saat ini. Dan itu untuk mendapatkan sertifikat itu cukup dengan menghadirkan diri, cukup dengan hadir di pelatihan-pelatihan itu. Dan ini memang belum kita khususkan untuk pelatihan ini. Nah, kami sendiri mau mengevaluasi polanya seperti ini. Sebenarnya tidak ada sambutan-sambutan di pelatihan, langsung ke materi. Tidak ada sejarah tentang itu, langsung ke materi supaya dia dari jam pertama sampai akhir, sampai jam asar itu tuntas. Nah, sebut sajalah kalau metode pelatihan seperti tadi kaitannya dengan baca Al-Quran itu. Dan antum dapat sertifikat cukup sudah itu. Tetapi jangan sertifikatnya saja, yang punya sertifikat tidak paham. Nah, itu sebabnya disuruh coba sama Ustaz Eka. Jadi yang mana yang Isman tadi itu dan seterusnya, yang tashil dan seterusnya, ngerti apa sebab paling tidak ketika nanti di tadarus Al-Quran itu kita berbeda dari yang lain kalau sudah belajar. Nah, kalau ukuran sah atau tidaknya gimana mendirikan nama pendidikan Al-Quran, kalau mau ikut lomba harus daftar dulu. Kalau festival anak soleh itu harus daftar nomor unit, nanti bawa akte kelahirannya anak-anak yang lomba itu. Kalau yang tadi metode apa saja yang sudah dipakai boleh, asal di Indonesia ini ya. Kalau yang qiraat hafaz kalau tidak salah ya. Yang lain-lain boleh untuk ilmunya, tetapi untuk praktiknya setahu saya cukup satu. Tapi untuk ilmunya boleh saja bagi orang yang sudah menerima sanad keilmuan itu. Nah, kalau yang kaitannya silahkan buka saja metode-metode atau model pembelajaran yang sudah ada. Lalu di mana didapatkan bukunya? Di LPPTKA. Di luar sudah berjejer. Ini ustazahnya telah datang. Manusia super sibuk. Kalau dicari hari Kamis tidak ketemu. Hari Jumat menjelang orang baca khutbah baru dia ada di rumah. Jadi sudah hafal kapan dia berada di rumah. Ya, jadi untuk buku-buku ini mau cari selompok tidak ada, kecuali yang ikro yang begini banyak. Tapi untuk metode untuk buku-buku kurikulum dalam pendidikan Al-Quran sampai selesai buku di Grand Hero dicari tidak ada. Hanya ada di Jogja, di Jogokarian itu, kemudian di LPPTK BKPRMI itu, karena itu nyambungnya dengan kurikulum yang ini. Itu sebabnya ini sehari kita pelajari, bahkan 2 hari dari awal. Tidak bisa ngeremon-remon dipelajari karena kaitannya dengan tadi.
isinya yang disampaikan Ustadz Eka itu ada, karena kaitannya dengan makhrajul huruf dan seterusnya. Nah itu. Jadi untuk buku ini kenapa kadang-kadang kami memberi hadiah, supaya menghargai, paling tidak mampu kami memberikan hadiah keseluruhan, paling tidak menghargai guru ngaji. Karena kita mohon maaf sedikit saja ilustrasi gambarannya, seandainya kita dihargai oleh pemerintah ya, tidak akan pernah kalah dia jadi calon apapun, saking banyaknya kita guru ngaji. Jadi Sakra Barat itu 150 taman pendidikan Al-Quran yang terdata di kantor urusan agama kecamatan, belum yang tidak terdaftar, yang ngajar ngaji sejak kita lahir sampai kita melahirkan, dan itu turun-turun. Jadi begitu modelnya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, buat manajemen sebaik mungkin sehingga tingkat kepercayaan guru dan santrinya diakui oleh masyarakat. Kan sudah dijelaskan Ustaz Eka, kelihatan dari hasil yang kita hasilkan gitu. Tidak hanya sekedar berdengah-dengah, tidak usah dah ketimbang lelah-lelah, dan mereka tidak mau lelah memikirkan kita ajak yang mikir. Ya bukan perekengan. Jadi masalah untuk mencapai manusia yang generasi Qurani seperti ini ya harus kedua kita, antara masyarakat dan guru ngaji itu harus itu. Caranya hadirkan, salah satunya hadirkan Ustadz Eka di depan masyarakat itu tentang bagaimana Al-Quran. Lalu papun pada yang mandang ngaji ketika mereka hadir, tapi hadirkan, karena tidak semua memahami tentang Al-Quran. Ya itu gambarannya Ustadz ya, Ustadz Restu. Jadi kalau metode silahkan pakai metode apa saja, asal dia tidak keluar dari standar Al-Qurannya. Nah, seperti tadi kan sudah ada garisan garis besar tentang mana yang harus dibaca sesuai dengan bawah suaranya dan seterusnya gitu. Kalau bukunya ya mohon maaf, memang harus diganti lembaran ini dengan satu lembar boleh, 2 lembar boleh gitu. Ada yang biru, ada yang merah, tergantung dari banyak. Karena memang tidak ada tempat kita nyari lainan, tidak ada. Kalau yang ini hadiah, hadiah bagi yang rajin bertanya dan bisa jawab. Itu maksudnya dia senyum-senyum di samping saya ini, kasih hadiah yang rajin bertanya dan serius dari awal. Di depan saya serius, saya perhatikan loh, biar saya ngantuk tadi saya perhatikan ibu-ibu. Ada yang praktik membaca apa tadi? Iya, disuruh dia monyong bibirnya kok ditutup terus. Setiap dia praktik dia tutup terus. Kapan bisanya? Ustadz Eka saja yang menjelaskan, wah sikat. Sudah, tapi untuk menguatkan jangan malu, jangan malu. Saya tidak praktikkan, memperhatikan orang yang praktik gitu. Ya. Yang paling tahan banting ini ibu, luar biasa, tidak pernah mengeluh. Ada yang tidur kaya baik jauh leman jadi pria jauh sekali, tidak apa-apa. Belum belajar anak-anak itu memang biarkan dia tidur dulu karena capek gitu. Jangan langsung dipelintir telinganya, tidak usah terlalu panjang candanya. Silahkan, mungkin ada yang lain. Ada Ustaz Eka ada lagi jawab lagi. Nama dan nama depiki. Iya, kalau mikir Ustaz, yang berarti bisa sih. Mergantang jaga memiliki karena jangan bertanya. Sila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan yang Muhammad Ruslim dari Janapria, Lombok Tengah juga. Janapria juga. Saking butuh ilmu niki Ustaz. Ucapan yang kedua, ucapan yang kedua tapiasi kepada Ustadz Eka yang tadi sudah memaparkan materi tentang Qur'annya yang luar biasa, memberikan ilmu yang baru dan betul-betul asing buat kami.
dan terima kasih lagi kami ucapkan. Kemudian berikutnya untuk pertanyaan kepada narasumber yang berbicara tentang manajemen, karena biasanya di situ masalahnya kalau tiang di TPQ kebetulan ada santri sekitar 80 ustaz dan heterogen. Bukan iuran yang tadi itu salah, kirain santri yang ditanyakan, tapi pertanyaannya iuran. Dia angkat tangan. Iya, nggak sampai selesai pertanyaannya dia angkat tangan. Kirain yang ditanyakan jumlah santri, makanya dia angkat tangan. Oh, iya. Jadi jumlah santrinya 80, iurannya hanya 10.000. Itu pun kalau tidak terlantar dan bukan anak yatim. Ya. Kemudian luas area yang dia pakai kebetulan di rumah langsung karena merupakan tanah warisan yang dia akan perjuangkan terus sebagai amal jariah buat orang tua dia. Kebeli tanah total TPQ sekitar 8 kali 7 Ustaz. Ganjan tang guru sekanjan tang 5 yang mengajar begitu kan. Dan mulai dari asar sampai dengan bada isya. Dan mulai, tapi sekedar diketahui asar sampai menjelang maghrib itu pelajaran umum yang kembangkan untuk membantu pendidikan formal di madrasah, di sekolah, karena banyak dari anak-anak yang kelas 1, 2, 3 SD MI masih belum bisa membaca berhitung, sehingga itulah dasar yang buka TPQ sebenarnya, karena banyak anak-anak yang sekalipun dia kelas tinggi tapi masih belum bisa membaca berhitung. Dasar awalnya yang buka baru dia lanjutkan lagi dengan TPQ karena permintaan dari wali murid lanjut ke TPQ-nya katanya untuk Al-Quran, hingga yang buka dan alhamdulillah sekarang sudah sampai 80 santri dan insya Allah udah banyak yang tiang tolak juga Ustaz. Pertama karena terlalu kecil, kemudian yang kedua terlalu jauh, dan yang ketiga sudah tidak nampung tempatnya. Nah yang buat jadi masalah karena arealnya sedikit dengan jumlah santri yang begitu banyak, yang bingung. Kenapa? Karena karena menggunakan klasikal, sehingga nanti ketika kita belajar ada yang kelasnya yang bawah, anggaplah yang tingkat apa tadi yang paling bawah itu TKA, ya ribut sedikit karena kan ada yang TKA, ada yang TPQ, ada yang TKA. Dari kelas TK ada yang MI, ada yang SMP Ustaz. Nah nanti di kelas TKA ini itu yang menggunakan metode sehingga ribut karena tidak sekali tahu tempuraya. Mereka ribut, yang ini terganggu. Kalaupun kita bisa waktu tidak bisa karena mereka sekolah formal kalau paginya. Nah itulah masalahnya, melihat area yang sedikit, santri yang begitu banyak, klasikal sudah dibagi sehingga keefektifan belajar mereka cukup terganggu, sehingga yang semula target setahun naik dari Iqra ke Quran besar tadarus gitu kan, sekarang sudah tidak bisa lagi karena cukup mengganggu keributan, tidak fokus kita ngajar. Nah tunas solusi terhadap hal itu, mungkin ada solusi bagaimana cara mengajar yang kepada santri-santri sehingga proses pelajaran lebih aktif. Itu saja dari Tia. Terima kasih ilmunya dan terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab. Nanti mungkin ada Ustaz Eka juga. Pokoknya yang dua ini akan lesuk jawab. Tidak ada yang lain masalahnya. Jadi meskipun tidak pernah ke sana, jadi bisa kita gambarkan 7 kali 8, kemudian 81 orang. Terus masuknya berapa kali? Setiap hari. Setiap hari. Itu salah satu kekeliruan. Dalam satu tingkatan masuknya setiap hari. Kekeliruan artinya manajemen pengelolaan waktunya. Apa sebab kita akan keteter dengan satu tempat, anggap seperti ini, kemudian setiap hari. Namanya anak tidak akan bisa diam. Tidak akan bisa diam, mesti ada yang saling senggol, ada di satu tempat. Jadi seperti tadi ditetapkan, anggaplah kalau dia TKA, biasanya anak-anak itu main-main kan maghrib kalau yang TKA kecil-kecil itu. Kalau sore-sore tidak terlalu lah.
Misalnya bisa di 6 hari itu TKA selesai maghribnya. Nanti TPQ-nya 3 hari. Sisanya itu untuk TKA. Jangan full sekaligus, jangan full sekaligus itu yang menyebutkan. Lalu buatkan jadwal siapa guru TKA-nya, siapa guru TPQ-nya sesuai dengan mata pelajaran yang ada di kurikulum ini. Disesuaikan. Kalau SIDE setiap hari, la ilaha illallah, kapan kita pergi mancing? Ada hak kita juga untuk rekreasi, ada rihlah dan seterusnya, ada hak. Meskipun memang kita cari pahala, juga ada pahala-pahala lain yang kira-kira juga mendukung untuk kehidupan. Jadi itu. Kemudian apalagi dia anak SD, contohnya di rumah. Kebetulan saya komite sekolah. Jadi dia menguntungkan anak-anak itu semuanya dari kelas 1 kita yang tangani. Tetapi ketika nanti kumpul wali murid itu kerjasama dengan komite sekolah. Kepala sekolah dan komite itu membahasakan tentang kegiatan sekolah gabung dengan TPQ yang ada. Gabung dengan TPQ yang ada. Sampaikan di sana 10.000 itu tidak cukup untuk operasional. Harga spidol sampaikan saja apa adanya. Spidol itu 5.000. Whiteboard itu. Whiteboard itu tidak akan bisa dipakai nulis kalau tidak ada tintanya. Sederhananya begitu. Tentu ada tintanya. Sekarang guru-gurunya 5. Berarti minimal 500 sudah kita siapkan tiap bulan. Nah, kalau kita mengonor 100.000, jadi kerjasama dengan sekolah itu sendiri. Jadi memanfaatkan untuk kemanfaatan bersama, gitu. Bukan memanfaatkan untuk kerjasama. Tapi intinya jangan full setiap hari 3 tingkatan itu, supaya ada. Dan kedua, ajak dia keluar, ajak dia belajar di alam. Ajak dia belajar di alam, baru diajarkan yang nyanyi-nyanyi tadi itu, di alam. Dia akan jemu kalau apalagi dia sumpah terus sedikit tempatnya terus sampai 10 tahun. Enggak dotet-dotet dobengan doang itu. Jadi ajak dia ke pantai, ke alam untuk renang di sana, ajarkan tentang itu. Tidak ada solusi lain kecuali kalau dana itu yang 10.000 itu sangat memprihatinkan nanti lelahnya SIDE itu. Mohon maaf, seorang pegawai negeri saja yang kaya sama pegawai negeri itu bang. Mohon maaf karena umumnya begitu. Saya punya saudara 7 orang, semuanya hampir jadi pegawai negeri. Hampir, kenapa hampir? Saya menolak yang diatur-atur, diurus supaya jadi P3K. Saya mengundurkan diri. Tidak mau saya pakai fingerprint itu, karena saya hidup besarnya zaman Soeharto. Jadi Soeharto itu setelah zuhur, sholat zuhur bersama pulang. Kenapa pulangnya sampai jam 5? Pegawai kantor itu tidak relevan dengan Kementerian Agama. Kapan dia ngurus keluarganya? Kok duduk-duduk di kantor sampai sore? Menurut saya, anak-anaknya pembantu yang ngurus. Kan tidak relevan dengan Kementerian Agama, menurut saya. Jadi tidak mau saya jadi P3K. Malam kan kakak pusta. Hah? Malam kan kakak pusta. Wah, lelah bengang. Sudah terlalu sibuk. Sibuk soalnya. Jadi hanya keringatnya saja sampai rumah. Gitu ya. Nah, jadi gitu cara Ustaz ya. Kaitannya dengan candaan ya boleh dan lain-lain. Sebentar. Ya, gimana? Karena asar itu bukan TPQ-nya yang kembangkan Ustaz. Oh, jadi begini, mohon maaf, cekap sih. Karena itulah tempatnya tadi materi penunjang. Di TPQ saya juga ada bahasa Inggris. Tapi jangan ngajarkan bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain-lain ada di sana. Tapi keruan waktunya minimal 1 kali seminggu. Jangan secara perhitungan lembaga SD itu saja yang mau untung, sementara lembaga kita hanya lelah. Bukan perekengan ini, yang berhitung untuk kemajuan. Itulah manajemen.
Manajemen itu kan pengelolaan, bukan masalah kececelan, bukan masalah cecelnya, enggak. Jadi pengelolaan. Ya mohon maaf, saya 2 bulan yang lalu mendirikan yayasan. Karena TPK ini sekarang, saya buat yayasan, kumpul sahabat-sahabat. Kita buat yayasan saja, berempintan, terkepeng, biru biaya. Berapa biaya yayasan? Sekitar 7,5, gampang. Kurangi biayanya, cari sahabat yang notaris. Dan biayanya hanya 3 juta. Selesai. Lalu gimana operasionalnya? Di desa itu mesti ada orang yang dermawan, orang yang berbaik hati. Silaturahim ke beliau itu. Begini-begini tujuan kita di desa ini supaya naik power nama baik desa ini. Mari berimpak untuk ini. Maka dalam jangka sekian 6 juta itu seminggu. Apa sebab? Nah, yang di luar, yang di Malaysia segala macam. Ini kita punya yayasan. Kita harus berbesar, berbangga diri punya yayasan atau punya lembaga di tempat kita masing-masing. Dan saya yakin tidak semua warga masyarakat kita itu tidak peduli. Pasti ada yang peduli. Kalau di dalamnya tidak peduli, ya orang luar lah. Orang luar. Saya bisikin Pak Ketua tadi, Pak Ketua, saya buat yayasan. Tugas saja sekarang tinggal 1 tahun. Saya buat proposal ya. Buat sudah katanya. Sekedar membisikkan saja. Kalau itu urusannya dia nanti. Karena memang bagian dia tentang amal, zakat, infak, sedekah itu. Kalau tidak disalurkan, siapa yang keliru? Dia pengelola Basnas itu sendiri. Asal kita sudah memberitahukan. Itu jadi kalau yang materi-materi yang itu jangan juga setiap hari. Mana materi yang paling memungkinkan untuk dilombakan di SD misalnya. Apa di sana? Misalnya olahraga, pencaksilat atau apalah misalnya. Apa yang paling, dan yang paling aneh itu kan sempoa, matematika. Mohon maaf, sejarah, geografi menurut saya tidak begitu penting karena bisa dibaca. Mohon maaf guru ya, menurut saya karena bisa dibaca. Berhitung penting, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kenapa bahasa Indonesia tidak akan bisa jadi sarjana kalau tidak bisa menulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Jadi itu gambarannya seperti itu. Jadi nanti sudah renungkan ulang manajemennya. Kalau seperti itu jangan dipaksakan sesuatu yang membuat kita terpaksa. Jangan dipaksakan yang membuat kita terpaksa melakukannya. Maka ketika terpaksa, maka ya begitu sudah. Apapun yang dipaksa itu tidak bagus. Lebih baik yang slow but sure. Slow but sure. Kadang-kadang lagu yakinlah bahwa sampai. Nah itu saja. Kalau bahasa saya tidak halus ya karena saya bukan makhluk halus juga. Jadi ya apa adanya, apa adanya. Mungkin ada manajemen dari Ustadz Eka di Bang. Nanti aja. Oh nanti sekalian, nanti dihimpun sekalian. Ya di mana Ustazah ya. Ya nanti Ustadz Eka yang simpulkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sepulang dari tempat ini Allah memberikan kita ilmu yang barokah. Niat kita Allah ridhoi. Karena saya yakin karena gupuh-gupuh tadi dari rumah ada yang telat, mungkin lupa pasang niat, itu yang paling penting. Okay? Makanya alhamdulillah TPQ tiang yang namakan An-Nawa. An-Nawa. Okay. Karena saya ngambil barokah dari Maulana Syekh, Nawa itu Nahdlatul Watan. Karena yang di Pancor sekarang sudah nggak bisa pakai NW, dilarang kita kan. Nah, NWDI. Tapi saya ambil barokahnya dari Nawa itu
Nahdlatul Wathon, perjuangan Maulana Syekh yang mudah-mudahan terus keberkahannya di dalam perjuangan tiang dan murid-murid yang ada di TPQ An-Nawa. Alhamdulillah TPQ An-Nawa ini berada di tengah-tengah mayoritas NU. Di mana? Di Labu Api, Lombok Barat. Jadi lebih jauh. Dari Labu Api berarti. Okay. Oh, gitu. Tiang tertarik dengan sampai di sini itu karena memang sudah Pancor ini, Lombok Timur ini adalah rumah kedua tiang, dan saya anggap bahwa rumah akhirat saya menuju yang hakiki itu. Kenapa? Karena ilmu semuanya yang dapatkan di Pancor, yang mudah-mudahan dengan kita bersyukur menjadi murid Maulana Syekh, keberkahan kita juga bisa kita dapatkan seperti beliau. Dan alhamdulillah TPQ An-Nawa ini sudah berjalan 13 tahun. Di tengah-tengah begitu banyak perjuangan kita mau itulah ya. Dan jadi tidak gampang berjuang di sana. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan bisa berkumpul di tempat yang berbeda, wilayah kita sendirilah gitu, yang Lombok Barat menuju mengambil ilmu ke Lombok Timur, karena sanad ini yang membuat saya tertarik. Mudah-mudahan dengan bersanad makin keberkahannya semakin banyak yang kita dapatkan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, tiang ingin menanyakan, adab bersanad ini apakah harus dengan kita mengucapkan saya menerima ijazah, atau hanya sekedar cukup hadir sudah kita dapatkan sanadnya. Terus yang ketiga, apakah sanad yang diberikan itu dari pemateri itu semua yang sudah didapatkan di gurunya pertama, tempatnya menerima sanad, semua kita dapatkan, padahal yang disampaikan itu hanya istilahnya butir-butirnya saja. Terus yang selanjutnya, yang tiang ini nanti sekali-kali kan jawabannya tidak dia panjang, walaupun pertanyaannya banyak, tapi ini saya yakin jawabannya singkat. Terus yang terakhir, Sebentar dulu, yang pertama itu apa tadi? cerita. Oh ya, berarti ada pertanyaan, cerita aja. Oke. Terus yang terakhir, yang masalah ismam tadi itu, Ustaz. Ya. Ismam itu tadi saya sendiri agak untuk memonyongkan dulu, baru disebut hurufnya yang terakhir. Terus apakah Mati. apakah ismam ini di semua tanda yang ada di Al-Quran kita lihat bulat-bulat gitu, apakah itu tanda ismam? Apakah di sana kita memonyongkan setiap pilihan, ataukah di satu kata yang tadi itu, di satu ayat? Satu ayat saja ya. Itu aja. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu Ustaz Eka. Jadi dia senang yang panjang, tapi jawabannya singkat-singkat. Jadi dia kalau menulis dia bagus, dia berselancar dulu baru poinnya. Jadi dia tidak tahu yang instan. Ya kaitannya dengan sanad, nanti Ustaz Eka yang jawab, sekaligus materi tentang Al-Quran tadi. Ya. Karena dia di organisasi di NU itu karena biasanya ijazah. Ku ijazahan ada yang terima ijazah selesai. Meskipun sekerat yang dibahas, tapi kitab itu dibahasakan. Misalnya ijazah yang ini, kitab yang ini sah sudah itu. Sama dengan kita menikah. Qabiltu nikahaha bil mahril mazkur, selesai kan.
Bawa doang kan, tidak perlu banyak-banyak. Nah itu tadi silakan Ustaz yang jawab. Dijawab dulu ya. Entar dulu udah saat itu. Satu nyambung katanya. Sambung aja. Kalian ya. Mana talinya? Nyambungnya sambung. Udah ada. Disambung. Boleh langsung dijawab. Boleh langsung dijawab. Boleh langsung belum dijawab. Ya, siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustadz Eka Budiansyah, dan yang saya hormati dan muliakan semua peserta pelatihan guru ngaji yang hadir pada sore hari ini. Hafizahumullah jami'an. Semoga kita semuanya selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ampun lagi ini jamak-jamak nih karena soal masih tang penang trauma mungkin karena 1 bulan yang kemarin yang kecelakaan hanya yang Semoga sehat. lekat nih kan. Nah tumben langsung niki dengan niatan untuk berobat juga dengan Al-Quran yang menghadiri pelatihan Al-Quran karena masih tak sakit. Jadi dari Kopang gitu. Kematian Syarifuddin. Nah, Syarifuddin. Dan alhamdulillah untuk Al-Quran ini memang saya cinta ya. Saya cinta karena waktu itu yang menggelutinya juga ketika berada di pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo di Jawa Timur. Akhirnya di sana bisa belajar menggunakan metode qiraatuna. Dan alhamdulillah di wisuda akhirnya dari usulan guru-guru saya melanjutkan ke Malang untuk mengambil sanad di Kiai Haji Muhammad Basri Alwi Murtado, dan alhamdulillah saya mendapatkan sanad itu. Sanad baca Al-Quran. Sanad baca, sanad hafalan. Sanad bacaan. Mendapatkan sanad bacaan Al-Quran. Nah, Dibaca dari An-Nas sampai dari 30 juz 30 juz 1 sampai 30. Nah, alhamdulillah dari sekian itu banyak yang temukan juga sedikit perbedaan dari sekian metode-metode yang pernah yang pelajari juga, baik dari metode Umi juga saya belajar juga dari sana. Sedikit model penyebutannya, padahal sama-sama bersanad ya. Jadinya kadang-kadang tolak ukur fasohah itu apakah dari bentuk mulutnya ataupun dari suaranya. Dan juga kemarin sedikit ya mengenai sanad yang saya dapatkan juga. Pertama kan bukan hanya sekedar kita hadiri pengajian 1 kali kemudian saya bersanad, belum tentu itu prosesnya lama. Nah karena waktu itu saya juga belajar kursus sampai 3 tahun itu belum mendapatkan sanad, akhirnya belajar lagi ke Malang. Nah di sana kita mulai dari Fatihah yang sebelumnya kita sudah menganggap diri kita sudah hebat, sudah bisa, sudah ijazah, sudah wisuda. Akan tetapi ketika bertemu dengan guru yang memang benar-benar memegang sanad, ternyata wow, sangat sulit gitu kan. Belum dari Fatihahnya itu sehari itu ada 12 jam kita pertemuan sehari selama 1 bulan. 12 jam bukan kayak gini sehari ya. Jadi yang digambar itu pun untuk penguasaan Fatihah. Nah setelah itu berjalan kita mulai dari An-Nas sampai juz 30, kemudian kembali lagi dari juz 1 sampai juz 30. Itu untuk mengenal bacaannya sudah panjang pas atau belum, panjang pendeknya sudah pas atau belum. Karena kan setiap mat itu kadang-kadang kita bacanya tidak teratur karena saking asik dengan berlagu, akhirnya mat yang satu dengan mat yang satu kadang-kadang panjangnya tidak sama, tidak teratur gitu. Nah di sana juga kita belajar gitu kan. Jadi untuk pengambilan sanad itu harus kepada guru yang memang benar-benar diberikan pengakuan untuk bisa memberikan sanad. Meskipun Ustadz belum tentu juga bisa memberikan sanad kepada bawahannya gitu kan. Mungkin hanya untuk mengamalkan ilmunya saja diberikan amalan untuk mengamalkan ilmunya. Ini loh cara bacaan yang benar. Nah untuk barusan kalau pertanyaan yang Ustaz, segi tolak ukur
fasohah itu apakah dari bentuk mulut atau dari suaranya. Mungkin hanya ini, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kedua-duanya beliau ini pinter dan cekat bercerita. Alhamdulillah, cocok jadi penulis. Dan banyak kita dapat ilmu, alhamdulillah, dari apa yang beliau ceritakan, jadi tambahan pengalaman. Baik, yang pertama terkait dengan sanad. Kita mungkin harus membagi dulu sanad apa yang kita dapatkan. Dalam tanda kutip, kalau itu sanad Al-Quran, maka sanad Al-Quran itu tidak ada satupun masyayikh ulama qurra yang memberikan sanad Al-Quran kecuali dia sudah baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak boleh. Jadi sanad Al-Quran itu benar-benar para ulama qurra itu menjaga. Bahkan di antara nasihatnya Syekh Tiam ketika dia akan mulai membaca dari Al-Fatihah, beliau menyampaikan salah satunya, kelak kalau kamu selesai ngaji bersama saya dan saya berikan kepada kamu sanad, maka kemudian kamu mengajarkan ke orang lain dan kamu memberikan sanad kepada orang itu dengan bacaan yang tidak benar, makhorijul hurufnya, sifat hurufnya, kemudian hukum ahkamul hurufnya, kalau itu kamu berikan dan orang itu sebenarnya tidak cocok untuk mendapatkan sanad, apa kata beliau? Ana bariun minka ya Eka Budian Syakra. Sebutnya Arabia, ana bariun minka, saya berlepas diri dari dosamu, dosa jariahmu, untuk kamu aja itu, nggak usah sampai saya. Kenapa? Karena dari beliau saya dapat sanadnya. Sehingga kalau khusus, mohon maaf, untuk itu sanad Al-Quran, maka dia harus baca dari An-Nas sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau itu ijazah qiraah bacaan, nazoran melihat. Kalau itu ijazah hafalan, maka dia harus hafal skor dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan yang ijazah yang itu dengan hafalan. Jadi kita hafal setoran dari juz 1 sampai juz 30 selama kurang lebih 10 hari yang dapatkan sanad. Kemudian maka lamun Al-Quran harus terbaca. Kemudian Syekh kita memberikan sanad tergantung dengan baca apa ongkatnya guru kita. Saya memberikan kamu ijazah bacaan Al-Quran ini untuk kamu dan untuk kamu berikan ke orang lain. Berarti kita boleh memberikan sanad untuk orang. Dan itu bacaan tulisan di ijazah saya, di sanad saya. Saya boleh memberikan sanad kepada orang lain. Tetapi kali lagi kalau pelunggung misalkan minta sanad dari tiang boleh. Misalkan surah Al-Fatihah, kita baca surah Al-Fatihah doang, tapi nggak boleh yang berikan 30 juz, nggak boleh, karena tiang akan bertanggung jawab gitu. Sehingga Al-Quran itu lamun pelunggung minta sanad Al-Fatihah, harus saya perbaiki Al-Fatihahnya dulu. Kita baca bagus-bagus bareng-bareng. Ini huruf haknya dia masih kurang pas, kita perbaiki. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu. Saya perbaiki kayak gitu. Baru setelah selesai, saya ijazahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada pelunggu semua. Pelunggu terima ijazahnya dan boleh pelunggu untuk menjazahkan lagi. Tapi syaratnya sudah paham ya? Kalau itu selain Al-Quran, maka itu tergantung dengan syekhnya. Ketika kita misalkan kita berada di majelis qiraat kita Al-Imam An-Nawawi fi Arba'in An-Nawawiyah, kemudian kita dibacakan hadis pertama, terus loncat ke hadis 42. Setelah itu saya ijazahkan kepada kalian semua. Udah, lah basah. Kita sudah dapatkan ijazahnya. Tapi catatannya adalah kita mampu nggak untuk menyampaikan hadis yang 42 itu? Kan kembali lagi ke kita. Udah ada nggak ilmunya untuk kita terjemahkan hadis yang pertama? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha ila akhir hadis. Bisa nggak kita sampaikan, bisa nggak kita terjemahkan? Nah, kembali kepada kita, tetapi dari segi sanad keilmuan kita sudah dapat, maka itu tidak ada masalah. Lalu saja kita mendapat sanadnya dan boleh kita memberikan ijazah sanad kepada orang lain selama guru kita mengijazahkan untuk diberikan sanad itu kepada orang lain. Maka itu hanya sebenarnya sanad keilmuan itu adalah sebagai penguat diri kita sudah belajar, sebagai pegangan karena dia tertulis. Tapi sebenarnya lamun dengan ke guru-guru kita yang dulu, beliau itu juga dapat sanad kok, cuman nggak tertulis. Banyak guru-guru kita yang selesai hafalan 30 juz misalkan diberikan sanad oleh gurunya secara lisan, maka itu sudah masuk, beliau itu sudah boleh memberikan sanad tapi secara lisan. Kenapa? Karena secara tertulisnya nggak ada. Kemudian apakah tentang sanad itu apa tadi Mbak? Yang lupa ya Ustaz. Ya, berarti itu jawabannya yang apakah dapat sanad walaupun bacanya sedikit, itu jawabannya yang bagi dua. Kalau itu Al-Quran maka kayak tadi, kalau itu hadis maka boleh, atau ilmu kitab-kitab fikih, kitab yang lain, tafsir dan seterusnya itu boleh. Sesuai dengan apa yang diberikan oleh guru kita, bahasanya kurang lebih kayak gitu. Berarti kalau kitab-kitab hadis itu di luar Al-Quran, itu walaupun satu yang disebutkan nama kitabnya saja, semuanya berarti. Jadi bahasanya kalau itu dia tertulis ijazah sanad kitab Imam An-Nawawi. Ya udah, kitab Imam Arba'in An-Nawawi itu kita sudah dapatkan. Kembali ke kita. Cuman kembali kepada kita bisa nggak menyampaikan itu? Kalau tidak bisa ya harus full gitu kan. Ya, maka itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian kayak tadi kita belajar kepada guru yang tidak punya sanad, tetapi dia sudah belajar sama misalkan guru beliau Maulana Syekh, kita belajar sama beliau tidak punya sanadnya. Beliau pada hakikatnya beliau sudah ijazah ilmu dari gurunya, walaupun tidak ada kitab tertulis kertas yang menandakan bahwa dia itu sudah bersanad. Jadi kamu pun bingung, maka silahkan tidak masalah. Yang penting kita tahu jelas bahwa beliau ini tidak belajar oleh Syekh Google. Nah kurang lebih kayak gitu. Kemudian tentang sudah habis tanya dulu nih. Yang pahami itu banyak apa namanya ya, alasan penyebab sehingga kita diberikan sanad seperti itu. Misalkan belum selesai tapi kita sudah diijazahkan. Kemudian contohnya beliau misalkan ulama besar datang ke Lombok, hadir di Al-Abror, kemudian membaca kitab hadis Muslim ini 2 jilid, dia main-main tebal, tapi dalam bahasanya beliau akan baca dan memberikan kita sanad, dan dalam tempo hanya 1 hari, itu pun setengah hari, karena kesibukan beliau dan kesempatan. Pasti sering belum kayak gitu kan, hadir di Al-Abror, menghadiri seminar lah bahasanya, ada kajian kitab ini dan akan diberikan ijazah sanad hadisnya. Maka itu salah satu yang membuat Masyaikh
itu memberikan sanad karena tidak cukup waktu dengan bau membaca sampai 5.000-an hadis dalam waktu 2, 3, 4 jam gitu. Sehingga paling baca sekian hadis. Yang sering hadir di Al-Abror ketika datang ulama dari Al-Azhar kemudian akan memberikan sanad termasuk Sahih Muslim itu. Kita baca sekian sama, tidak nyampe setengah dibaca dan kita diberikan ijazah. Maka kamu ini selama kita sudah diberikan ijazah, tapi untuk mengajarkannya itu kembali kepada kitanya gitu. Tapi pelunggu sudah dapat sanadnya, keberkahan ilmu mau pelunggu. Kurang lebih kayak gitulah. Tapi kira-kira berarti karena belum, misalnya kan itu kan belum bisa kita menguasai semuanya, berarti kita tidak boleh untuk mengijazahkan, berarti sakit. Ya pasti pelunggu akan mengajarkan nanti, masa nggak diajarkan langsung dikasih sanad juga. Maksudnya Itu namanya zalimi. berarti menerima itu hanya untuk diri sendiri, tidak bisa untuk orang lain berarti. Iya. Jadi untuk pelunggu lah, nggak usah kamu ditambahkan. Ya, menambahkan sedikit kaitannya dengan ustazah yang membuka, lupa saya namanya tadi. Punya 2 rumah. Itu yang belum dijawab sama Ustaz Eka, tapi kayaknya sudah rangkum secara umum tentang bacaan Gharib tadi itu, Ustaz. Yang isma, yang sakta, yang nakal, imalah, itu yang tashil, itu keruan kan? Sudah jelas tadi ya, bacaan Gharib namanya. Jadi itu keruan ayatnya, tempatnya, tidak semua. Kemudian kaitannya dengan kenapa kok, mengapa kalau bahasa itu, kalau kenapa harus salah, mengapa yang baku, tapi tidak apa-apa, bahasa biasa ya. Kenapa kok repot-repot ulama ini datang, bahasa kita sederhananya, jauhnya dengan jutaan biaya datang hanya untuk menerima satu hadis saja. Itu di dalam kita menulis, ulama yang datang itu sedang mengarang kitab. Jadi hadis itu supaya dia kuat, dapatnya dari mana? Termasuk datang ke Pancor waktu itu ke Maulana Syekh supaya hadis itu semakin kuat, karena Maulana Syekh menerima hadis itu dari ulama-ulama dan seterusnya. Jadi sesuai dengan ilmu hadis, runtun dia dari perawinya sampai yang sanad terakhir penerima, jadi jelas. Kalau sama seperti kita mengarang buku ilmiah, jadi daftar kepustakaannya atau footnote-nya itu jelas. Jadi kuat dia. Ada ulama dari Indonesia juga menerima sanad hadis tersebut. Meskipun dia satu hadis, tetapi untuk menguatkan karya. Termasuk antum semua sekarang, gimana menguatkan? Oh, saya terima dari Ustadz Eka tentang ini cara bacanya yang disebut ilmu langkah tadi itu. Meskipun bawa suara, tetapi kajian-kajian tambahan di mana dapat? Itu. Jadi untuk menguatkan, tidak hanya kita mendengar dari Google tadi itu. Demikian juga para ulama, di samping mendapatkan berkah ilmunya, terima ijazahnya dan sangat langsung diterima. Karena tidak ada Google waktu itu, dan langsung salaman terima ijazah. Gitu. Termasuk kita yang mahal, hanya 4 lembar dikaji kitab itu, besoknya sesudah tamat diijazahkan. Dan hebatnya teman-teman yang mutaharijat itu waktu di kelas tidak begitu pintar. Sesudah tamat kok dia bisa mengajarkan kitab-kitab itu. Itulah lebihnya adab dulu, cara menuntut ilmunya benar. Kalau cerdasnya belakangan, adabnya dulu, adab kita dulu, besoknya dia pintar. Nah itulah tadi, ulama itu menunjukkan kepada kita, ini loh cara kita menghormati ilmu, cara menghormati guru. Tidak bisa kita minta-minta melalui telepon. Makanya sering saya guyon sama teman-teman saya, bukan mazhab online kalau mengajarkan itu. Mazhab saya offline, kalau mengajarkan langsung sudah, kalau ada apa-apa ngajar langsung.
harus ketemu. Kalau enggak, mohon maaf, abot juga saya hitam. Tadi pun Zoom itu sangat penting itu untuk penulis motivator tingkat nasional. Tapi karena ketika menggunakan Zoom, saya matikan. Pertama tidak kedengaran karena waktunya tidak tepat, dan kedua lebih penting tidak mendengarkan materi Al-Quran. Coba ya secara langsung, mungkin saya paling dulu datang. Dan ketika kuliah di Unram itu hanya 1 kali saya tidak masuk karena istri saya melahirkan. Setelahnya saya paling depan untuk menghormati bahwa saya ingin mengenal ilmu bahasa itu seperti apa, untuk menghormati guru. Itu jadi itu yang maksud sama ustazah tadi. Terus saya sama dengan dia ternyata dari Nawa yang tadi. Dan apapun yang dia tanyakan kaitannya dengan sejarah, saya punya 4 agenda tentang Nahdlatul Wathon, tentang Nahdlatul Wathon dunia Islamiyah. Saya yang tulis, tapi tidak saya sebar. Saya tahu sejarah semuanya itu karena saya di Pancor itu 10 tahun. Dari sejak sanawiyahnya sampai tahun 98. Jadi tidak hanya sekedar cerita, jadi tahu gimana. Nah, jadi apapun itu, entah yang tapi tidak perlu dibahas yang ini atau yang di sana, sama, rootnya sama, perjuangan dimanapun sama, asal dia tidak, mohon maaf, tanda kutip yang Ahmadiyah, semuanya sama, semuanya sama sekarang. Apa sebab? Tidak penting lagi perbedaan. Iya, tidak penting lagi perbedaan. Islam ini terlalu dikucilkan. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Termasuk 7 saudara saya berwarna-warni, tetapi warna-warni itulah keindahan. Keren nih. Duduk bareng, keluar dari rahim yang sama, ilmunya beda-beda. Ada yang suka cumi, ada yang suka kepiting. Kan gitu. Ya. Baik, ada sesi lagi atau ada tambahan lagi? Oh, belum selesai. Baik, yang Islam itu hanya ada pada surah Yusuf, sebagaimana bacaan tasil hanya ada pada surah Fussilat. Tidak bergantung dari tanda yang kayak 00. Itu 00 itu ada namanya Sifrun Muhtadir. Sifrun Muhtadir itu ada 7 tempat di dalam Al-Quran, dan itu juga termasuk di dalam bacaan Qorib Asing. Dan itu sebenarnya bagian juga yang harus saya jelaskan, hanya saja supaya ada part 2. Kalau bisa diagendakan terus sekali sebulan. Allahumma sholli wa barik alaihi. Insyaallah. Ini belum baik, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya batasan kita bisa dibilang sudah fasih dalam menyebutkan makhorijul huruf atau sifat huruf. Dulu saya belajar SD Iqra sampai Al-Quran itu sama guru yang tole 4 di Desa Bual 4 Sumbawa Besar. Yang diajar menyebut huruf huruf so, bo, o, wo itu keempat-empatnya dengan pipi kembung. So, gimana? Kok lupa saya sekarang? So, bo, ko. Pokoknya kembung. Itu yang dapat di satu guru. Ke Aziziyah yang mulai diperbaiki tapi sedikit, terus diperbaiki sampai udah yang kuliah di Aziziyah baru mulai ketemu perbaikan di huruf so, bo, o, wo. Ternyata 4 huruf ini tidak boleh ada kembung. Ngumbe-ngumbe yang benar di kamu kembung. So, bo, wo. Bukan so, bo, o, wo. Kemudian tiba Mesir yang di Mesir lebih diperdalam lagi ternyata di makhorijul huruf. Umbekna
Sampai itu belajar li ahlina kan. Memang orang Arab yang bahasanya. Sehingga pernah yang tahu tempat kesalahan tiang. Amanar Rasul bima salah. Ulang. Kaitan. Amanar Rasul. Salah. Dia lah yang mikir tahu salah tiang. Ternyata huruf sa tempat yang salah huruf sin. Huruf sa yang berbaris dhammah. Sa berbaris dhammah itu enggak boleh dibaca dengan tafkhim, enggak boleh tebal. Bukan bukan. Amanar Rasul wajib dengan Indonesia dulu kebanyakan. Amanar Rasul bima unzil. Enggak ada salah kita dengar kan? Karena ternyata menurut guru kita di Azhar salah ini. Huruf sa makrotnya itu ke samping bibir sida. Sa sama dengan so, sama dengan za. Za. Sehingga walaupun dia berharokat dhammah, ini kamu tipe julus sunde. Tapi caranya bagaimana? Su. Tetap dari samping. Su. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amanar Rasul. Nah, dari sini maka derajat tingkatan ukuran kefasihan seseorang itu sesuai dengan betao belajar siapa gurunya, ya kan? Ketika dia belajar waktu SD begini yang diajarkan, oh begitu. Ketika yang di Asia begini yang diajarkan. Ketika di Mesir, oh salah, udah salah, kurang tepat ternyata. Nah, benar. Sehingga kembali kepada kita siapa guru kita. Ketika guru kita nanti kemampuan dapat mengalihkan guru pasti menurut dan menyampaikan. Makanya dia bilang tadi qira'atu tullabika qira'atuka, bacaan santrimu itu bacaanmu. Wah, ndak seperti itu. Jadi guru kita kalau gurunya dapat dari gurunya seperti itu ya. Kurang lebih kayak gini. Udah ya? Udah dia lagu kaki mama deh. Jadi untuk yang menyalahkan itu benar. Padahal kan lo ini mungkin guru dia di sana ini bukti. Kadang-kadang dia masih dari pelayan harus diubah dia. Padahal punya sana punya pegangan. Sana itu kan guru yang berikan. Kemudian belum tentu, mohon maaf dalam tanda kutip, kefasihan itu menjadi ukuran beliau di dalam memberikan sanad. Kemudian guru yang periak di muridnya kan nilai rumah kayu murid gua 10 tahun ngaji aku selesai sudah sejus, tapi bacaan dengan dulu oke udah sangat selesai kan. Dari segi kasihan beliau di muridnya sampai dia masuklah ia berdua sana mulai ngajar ada kebaikan, nggak masalah. Jadi sekali lagi tergantung gurunya bagaimana beliau dalam menyikapi itu. Sehingga ketika ada hal yang demikian ternyata kita dapati kekurangannya dia mungkin itu yang didapati dari guru beliau dan atau itu kemampuan beliau dengan faktor-faktor yang banyak sehingga ditekanku nyalahan. Apalagi mohon maaf belum nyalahin guru antara tenang antara ada belajar 10 tahun dan beliau kurung berkah ilmu 10 tahun itu lebih baik diolah belajar loh. Kalau guru kita salahkan. Kenapa? Kalau kaidah usul itu sering dia sampaikan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal mubtadi. Kemuliaan itu diperoleh bagi orang yang sudah memulai. Walaupun yang datang setelah itu adalah orang yang lebih keren. Guru kita itu adalah guru yang paling mulia. Enggak ada yang lebih mulia daripada guru kita. Siapa yang mengajarkan kita alif bata itu mulia beliau.
Walaupun mohon maaf kita hafal Quran, keluar lebih fasih, lebih ini, lebih itu, lebih dikenal, lebih masyhur, lebih banyak subscriber, followernya. Tapi yang mulia itu guru kita, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanu Ustaz. Sedikit. Giliran Masih emang lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ustaz. Jadi di luar pembahasan tapi masih dalam satu koridor. Banyak kita dengar imam-imam kita dalam baca surat Al-Fatihah, kan surat Al-Fatihah adalah surat wajib. Di ayat terakhir kan ada yang mutus suratul ladzina an'amta 'alaihim. Nah, baru kadang-kadang agak ragu mengikuti imam seperti itu. Yang bacanya itu karena kita kadang biasanya lanjut bacaannya. Nah, bagaimana menurut Ustaz? Ada lagi? Nah. Satu lagi ya? Dua ini. Yang pertama kaitannya sama kefasihan yang tadi. Jadi realitas sekarang ketika kemarin Habib Umar datang ke Indonesia. Nah, ini Ustaz. Jadi setelah kita ini kan kita tahu bagaimana beliau Habib Umar ini tiba-tiba di situ karena memimpin sholat subuh itu habis dicaci maki di anunya karena bacaan Al-Quran yang menurut mereka tidak fasih. Nah, bagaimana niki pandangan Ustaz mengenai bacaan Al-Quran termasuk Tuan Guru Bajang itu kita tahu beliau tidak beregol ya. Tidak berirama waktu ngajinya, dan itu sempat juga Ustaz ketika tiang yang upload video beliau. Jadi ini udah tahu ngaji di Tuan Guru katanya, ini baru pada Iqra sudah. Padahal kita tahu bagaimana keilmuannya. Yang kedua masalah manajemen Ustaz. Jadi kami punya diniyah siang, malamnya itu kami punya TPQ. Diniyahnya itu kami ngajar agama lah namanya diniyah ya, jadi ilmu agama secara umum. Di situ kami taruh satu pelajarannya yakni tahfiz. Nah, di tahfiz itu Ustaz, nah kami sudah mencoba mentahsin atau mengajarkan beberapa mahar huruf ketika mereka mulai menghafal. Akan tetapi besoknya lagi ketika kita ulang lagi hafalannya, kembali lagi ke bacaan semula. Jadi tidak bisa menyebut A itu sama aja disebut Ain sama A-nya gitu. Nah, karena mereka ngajinya di luar bukan di TPQ kita. Kami juga punya TPQ, akan tetapi nah ini juga masalah Ustaz di TPQ-nya karena mereka ini kebanyakan pindahan. Jadi pernah ngaji di satu tempat, pindahnya ke kami itu mereka sudah Quran. Nah, tetapi bacaannya masih belum bagus makhrajul hurufnya. Kalau kami mau ulang dia ke Iqra, takutnya mereka kan tahu anak-anak Ustaz ya, kenapa kita diulang dari Iqra 1. Nah, bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Dua orang. Dari mana Ustaz? Dari sini. Teros rumah. Ya, jadi kalau di bacaan Fatihah itu kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan satu qiraat yang ada kan di dalam surat Al-Fatihah ada wakaf di sana di ayat terakhir. Ikuti imam yang los bacaannya sampai waladhdallin, jangan yang terputus. Ya. Karena lihat saja dari dalam Quran khususnya Fatihah itu ada wakaf di sana. Jadi baiknya dilanjutkan. Hanya di madhab kita pakai baca yang terputus. Sama dengan ini yang sepele tetapi kadang kita lalai. Seorang khotib ada rukun khotbah ini yang kaitannya dengan ilmu juga gitu ya. Kaitannya dengan kita lalaikan. Termasuk ini kan sepele tapi kadang-kadang karena nafasnya jadi tidak dilanjutkan, diputus. Seorang khotib biasa lupa pada sholawat. Dia baca sholawat tapi hanya menggunakan domir, tidak langsung menyebut Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Harus begitu supaya
Jumatnya orang itu menjadi mantap, dan itu yang paling kuat. Itu yang paling kuat. Kalau hanya menggunakan Allahumma sholli alaih, hati-hati. Hati-hati, saya tidak bisa mengakhirkan bahasanya. Karena sholawat itu adalah rukun khotbah. Nah, Fatihah ini karena dia rukun, jadi harus yang sempurna gitu, jangan yang kurang. Nah, itu analoginya supaya ibadah kita benar-benar pas. Itulah sebabnya imam, kalau kaitannya yang ustazah tadi itu yang sempurna. Kalau dia masalah dia fasih atau enggak, kalau dalam bahasa ada namanya dialek, ada namanya idiolek. Idiolek itu dari orangnya sendiri, dialek itu masyarakatnya. Contoh mas saya, jangankan menyebut DGB, mas saya maaf saja, tidak semuanya pasti menurut kita, tetapi kita ini kan hanya bisa menilai. Ilmunya ada sahabat beliau, kitanya hanya menilai, tidak ada ilmunya. Contoh satu mas saya, kenapa disuruh menjadi imam di Masjidil Haram, padahal di rumah beliau sendiri marah sore kebonan, suara dia angkat ke semua. Apa sebab? Karena ilmunya. Kalau kaitannya dengan ilmu tidak bisa diubah, itu ideoleknya begitu. Jadi tidak semua. Seandainya semua kita fasih, sang sepatut milih jadi imam. Karena memang suara, kemudian kefasihan itu memang dipelajari. Ketika kita pelajari yang tidak bisa, wah nggak engkah wah. Sebutlah masa sebut TGB tadi. Ya karena beliau ngajinya sama Tuan Guru Yusuf Mahmud. Kajian dulu ngaji dalam catatan saya, beliau 3, Tuan Guru Bajang Zainul Majidi, kemudian lalu Muhammad Iqbal namanya, dan kakak saya sendiri. Hanya 3 orang yang ngaji di sana dan diterima yang lain-lain. Dan yang 3 orang ini berbeda arah, tidak usah dilanjutkan karena itu sensitif. Tetapi tetap menyatu. Tapi kaitannya dengan pertanyaan tadi itu tidak bisa kita paksakan karena memang sudah ideoleknya. Ilmunya ada sama beliau itu, tetapi itu sebabnya ayo perhatikan adatnya ada. Coba adatnya ada kenapa? Beliau akan mempersilahkan orang yang lebih fasih. Dari sana kita mendapatkan ilmunya, bahwa ilmu adab itu lebih penting. Itu sebabnya seorang imam menghadap belakang sambil sambil lihat. Mungkin ada tamu di sana yang lebih fasih. Mungkin ada orang lain yang ikut jadi makmum. Itu jadi di sana sambil memperhatikan lurus sopnya benda. Jadi sambil melihat mungkin ada yang lebih. Kalau kaitannya dengan tadi itu, wah ilmu tafsir luar biasa. Ilmu tafsir luar biasa sama beliau. Ilmu sudah juga. Tetapi kaitannya dengan tadi yang tartil, bahasa yang tidak berirama itu memang nggak bisa sudah. Bukan saya yang mengatakan tidak bisa, artinya mungkin beliau, tapi artinya artinya penjauh. Saya sebut saja lah, misalnya Tuan Guru, kalau dia ini Tuan Guru Lalu Anas Asri, beliau itu sudah bacaan dia jamak-jamak, tetapi ilmunya digabungi. Kalau ada ulama dari Yaman mesti berziarah ke beliau. Kalau pergi kita jamak-jamak bisa jadi tidak pernah khusus mempelajari tentang irama lah kalau dalam lagu ini. Sama kita jurusan bahasa, tapi tidak semua bisa membahasakan apa yang dipelajari dalam bahasa. Seseorang yang ahli bahasa belum tentu ahli bahasa. Seseorang yang ahli bahasa belum tentu pandai berbahasa. Dan begitu, beliau ahli Al-Quran,
Untuk membahasakannya secara mungkin saja kurang, tetapi ilmu tentang yang lain-lain luar biasa. Begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah ya kata habis-habis jadi. Tapi diskusinya menarik. Harus ada part 2, part berikutnya. Ya, bisa menambahkan untuk bacaan Qur'atul Fatihah yang dijelaskan dari segi ulama Qur'annya karena yang tadi sudah dari segi ulama Qur'an surah Al-Fatihah itu memang terjadi perbedaan pendapat terhadap ayat yang pertama. Ketika basmalah menjadi ayat pertama, maka ayat ke-7 itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyampe kira-kira ayat belum? Napas belum? Nyampe? Enggak. Ada yang sama. Ada yang nyampe, ada yang terputus. Dari segi pembagian ayat, jadi Al-Fatihah itu ada perbedaan di basmalahnya. Maka kalau yang menganggap basmalah ayat pertama di Siratal ladzina itu satu ayat. Yang tidak menganggap basmalah ayat pertama itu dipisah jadi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat. Ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua-duanya kena. Belum mau pakai mana terserah. Tapi jangan sekali-kali belum jadi imam di mazhab Syafi'i terus takbir Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin bagus suara belum tapi gerak kita terkadang jadi imam pertama dan terakhir wah jadi imam dengan itu. Nah, kenapa? Belum paham ilmunya tapi beliau gak paham, masyarakat belum paham. Satu. Kemudian dari segi sekarang kemaslahatan umat, kemaslahatan makmum, kekhusyuan di dalam sholat. Pelunggu punya napas pendek, terus mau memaksakan Siratal ladzina itu satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira nunggu ya makmum nunggu. Wah kaget, sang lirik endah, marah kumpulin. Maka dari segi kemaslahatan dan paksa diri itu bukan menambah kekhusyuan, malah merusak sholat makmum. Sehingga nih bau karena kita mendengar satu ayat itu Siratal ladzina sampai akhir harus dibaca memang bagus. Bagi yang panjang nafas silahkan. Tapi bagi pelunggu yang pendek nafas enggak masalah, berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan itu lebih aman. Termasuk kalau perlu berhenti ghairil maghdubi 'alaihim, ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu. Kalau waladdalinnya jangan sendiri. Ya. Nah, sehingga kembali kepada kemaslahatan dan kekhusyuan. Kemudian kalau untuk Habib Umar sudah ya? Dan PGB Udah. Boleh ditambahkan. Udah, cukup. Kalau sudah. Nah, tadi yang ini kan yang bahasnya dari segi ulama. Ya, demikian. Masih lanjut atau kita pulang dulu? Sudah. Dari tadi ngangkat tahu ya. Ini tapi jawabnya yang saya terlalu kemana-mana. Dari tadi. Langsung pertanyaannya dah. Langsung jawab singkat, jangan Kasihan teman-teman kita dari jauh mau pulang lama. Pakai berarti di rumah.
Bisa tanya di WA. Aku dengan 4 orang. Ribut ke Dari Peros. Yang di sini tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu pun di 2 minggu sekali. Ini Pak Ustadz, kan saya mau ada TPT di musola sana tapi sudah mati. Saya mau Kapan kita pemakaman? saya mau hidupin lagi. Mau tanya adus, Pak. Mati pucuk. Dengan nasi. Lanjut. Dengan ada pelatihan guru ini saya jadi semangat ya untuk menghidupi Menghidup yang mati-mati. dan juga saya ingin ini dari dukungannya juga dari Teros Ustazah ini yang jadi profesionalnya supaya bisa mendukung kita untuk membentuknya lagi. Soalnya musolanya itu besarnya aja tapi nggak ada manfaat. Besar tapi mati. Cuma terbalik ya dan nanti. Gimana ini Pak Ustaz supaya kita bisa membentuknya lagi tapi dukungan dari masyarakatnya itu belum ada. Masyarakatnya nggak ada. Ya, ada tapi dukungannya dari pembentukan musolanya. Gimana caranya itu? Supaya kita bisa membangkitkannya lagi. Oh iya. Maju Bu sini. Sini. Pak mau dikasih buku. Ya, saya kasih buku karena dia gemetaran. Jadi ada BC. Ada BC 223. Jadi nanti ajarkan dia nyanyi dulu anak buahnya ya. Tapi nyanyi-nyanyi yang jangan yang ambil duluan. Kami yang Islami ya. Nah, ajarkan Al-Quran. Ya. Ya. Jadi capek. Ya. Oh ya, baik. Jadi ya jadi dia bertanya TPK-nya sudah mati, masyarakatnya tidak ada, motivasinya ya tidak ada. Jadi kalau sudah bersuami silakan diskusikan dengan suami dulu. Kalau side jadi pengelolanya, karena rezeki suami itu bagian dari keberkahan kita. Nah, kalau dikaitkan dengan niat tadi sama Ustazah tadi, ya. Nah, jadi diskusikan dengan suaminya. Nah, saya mau begini-begini, Anda apa bahasanya hani atau apa? Nanti bahasakan seperti itu. Inilah lahan perjuangan akhirat kita. Nah, gimana ketika dia termotivasi, salah satunya maka sudah 2 cabang yang di sana akan ikut berpikir. Setelah itu suaminya pasti punya sahabat yang seide dengan termasuk si dia juga punya sahabat perempuan yang seide dengan Anda. Diskusikan bentuk pengurus barunya yang sudah punya yang tercas jiwanya untuk berjuang. Kalau mikir sendiri ya tidak bisa. Cukup kita membuat sayur di dapur, kalau mikir sendiri bingung. Semangkuk lalu mancing dong, ini yang mau. Jadi kan marah jadinya. Jadi berpikirnya begitu ya. Jadi dari 2 cabang itu berpikir buat pengurusnya. Misalnya si dia jadi kepala TPK-nya, suami jadi kepala apanya di sana, kepala organisasinya apa mungkin namanya. Pokoknya direkturnya terserah kita yang buat nama. Kalau Anawa seperti itu, jadi pelajari gimana caranya TPK yang lain
betul kepengurusannya, kemudian datang orang-orang yang terhormat di sekitar Anda. Ajak dia rapat, apa tujuan Anda? Ajak dia bermusyawarah, apa tujuan? Tapi ingat, jelas programnya dulu. Bukunya sudah ada, kurikulumnya sudah ada, dan seterusnya. Supaya meyakinkan tokoh-tokoh itu. Baru undang siapa mayoritas di sana. Mohon maaf karena tahunnya sekarang. Kalau sudah lewat 14 Februari, tinggal menuai hasilnya. Yang memang harus dimanfaatkan itu. Aku undang dia. Tetapi yang amanah, jangan yang melepas semen besoknya dibawa lagi. Jangan yang seperti itu. Nah itu saja dulu. Kedua baru manajemen yang lain ikut ditanya, yang sudah maju. Maksud saya begini, sesudah ada seluruh pengurusannya, ada persatuan orang tua santrinya tadi itu melalui sahabat-sahabat SIDE itu, tinggal manajemen awalnya seperti apa. Cukup sampelnya 6 atau 7 orang misalnya dulu. Tetapi itu jadikan yang 6 orang itu, jadikan dia. Maksud saya itu aja ditempa dulu dengan pembelajaran yang ada. Kalau sudah kelihatan banget, jangan banyaknya saja tapi tidak terurus. SPP 2000, pada baru saya 2000 SPP 2000. Naikannya jadi ya 2000 saja. Ternyata ya itu ya, jadi bertahap. Tidak bisa saya menjelaskan begitu panjang tentang manajemennya. Itu saja caranya. Suami dulu diajak. Karena kalau si dia tak sepaham dengan suami, sama artinya konslet. Nah, jadi itu termasuk kita juga begitu. Kalau istri kita tidak seide dengan kita dalam berjuang itu, minimal setuju lah, meskipun tidak bareng-bareng, minimal setuju. Karena doanya itu bagian dari kesejahteraan kita. Kan begitu pentingnya orang bersuami istri. Lalu susahnya jarang yang dikasih nambah, Ustaz ya kayak. Nah, sampai di sana tidak usah panjang-panjang. Ya, no silih nih pun. Kasar jarang yang memberi restu untuk suami. Ya, itu saja, itu terlalu lama ya. Sida yang paling aktif soalnya. Terus Sida yang pernah bertanya tadi. Masya Allah. Terus yang di dekatnya masih dekat itu mas sekolah. Yang keren-keren itu. Termasuk yang di dekatnya penerima sanad. Berikutnya yang tuan rumah satu dengan saudara yang dari Rombongan, ya. Tidak ada kan? Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Nah. Yang nggak dapat. Yang ini kurang biru satu. Kurang biru satu ini untuk BCN 1 dan BCN 2. Enggak, dia memang 3 BCN ini. Ada biru. Saya mau kasih ibu yang ini di dekat yang ini. Akhirnya sudah yang naik remang dulu. Waktu. Karena dia modelnya hadiah. Iya. Bisa dibeli. Ditukar dengan yang merah-merah, biru-biru. Itu sudah yang Al-Quran. Terima namanya hadiah. Ya itu. Iya. Terus yang ini kemana? Buat yang bertanya tadi itu Ustaz, yang terakhir bertanya tadi itu Oh, Satu paket.
Oh panitia ya? Mana panitia? Mana panitianya? Oh. Ya jadi untuk BCN ini bisa dibaca kan huruf-huruf kama. Jadi cerita di sana untuk ya untuk memotivasi saja. Sedikit tambahan cara mengajar dalam didaktik metodik itu, ketika pertemuan pertama itu jangan main-main. Untuk anak ini di sekolah itu rahasia orang dihormati itu ketika hari pertama masuk, kemudian siswa baru, kita guru baru, usahakan serius betul pada hari pertama itu. Jangan kalau kita encak-encak nggak keluar bahasa kita, maka dia guru macam. Jadi kita akan dihinakan. Tapi hari pertama itu usahakan pandang matanya semua, taklukkan hatinya itu supaya dia tidak berani macam-macam. Ketika kita kalah mental, besoknya kelas kita kan anak-anak sekarang kan sama besar kita, anak SMA dia itu ambil deadline ya capek, melalui lagi. Apa sebab mereka sudah jatuh mentalnya dengan kita. Baru kita berikan dia pelajaran-pelajaran tentang etika, adab segala macam. Baru kasih dia rumus, ilmiah segala macam. Nah, kalau untuk canda seterusnya dia senang. Apa sebab kita disiplin di sana. Usaha itu rahasianya dan guru saya menyampaikan begitu. Kenapa menurut saya lucu, tapi tetap dihormati. Lucu, ada saja tetapi tetap dihormati. Sampai beliau mengarang lagu itu pun sambil bermain-main, sambil santai-santai. Nadatul watul setia, nadatul sambil main-main, tapi jadilah itu. Jadi apa sebab pada saat serius maka semuanya dibuang ke kolam kalau nakal, dilempar itu kalau nakal. Kalau mengucap sesuatu yang mengganggu ketika beliau menjelaskan, maka marah luar biasa. Sampai salam pun dilarang ketika menjelaskan. Hanya satu yang tidak dilarang, kabar hak namanya dulu, dan kabar. Dan sejarah saya semuanya tidak kalau sedang menjelaskan tentang ilmu itu saking pentingnya namanya adat dan tata cara pengelolaan pendidikan. Jadi pas Al-Quran itu sebagai pedoman. Ya terlalu panjang tidak akan pernah habis namanya keilmuan itu. Ya sampai di sini saja. Ya, sampai di sini saja. Silakan Ustaz Eka doain kita. Amin. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ولنا لوالدنا لمشايخنا لصاحب هذا المجلس الفاتحة. اللهم صل على الشيطان الرجيم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا ذرياتنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا. بارك لنا في اجتماعنا هذا خاصة علينا وعلى الحاضرين عندنا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. استر عيوبنا وعيوب والدينا وعيوب مشايخنا ولا تذهب بركة علومهم منا. اللهم افتح علينا وعلى أهلنا أولادنا وطلابنا فتوح العارفين. فقهنا وإياهم في الدين. علمنا وإياهم القرآن والتأويل وعلوم الشريعة. اجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kita cerita sembahyang dulu, baru kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.